Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Jawa Barat atas laporan kasus dugaan penganiayaan. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul? Betul? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Bungal poe urang nyaritakeun si ieu kafir, si ieu musyrik, si itu, si ieu nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir dia diantep, urang parbut paham di beradil alam beak saya dicarakotan ku batur maneh mah garut teh parbut paham. Teu angus-angus cili salahkeun, cili kafirkeun, cili musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Kelakuan Bahar Smith sudah tidak bisa ditoleransi. Kira-kira hukuman apa yang cocok untuk dia? Silahkan di komen. Dari forensik. Maaf teh, dari mana? Dari forensik. Oh, dari forensik. Oh iya, dari forensik. Divisum. Jadi, buat rakyat pribumi Nusantara, ayo kita berpikir kritis. Tinggalkan semua yang berbau Habib-Habib Kazarian, karena mereka semakin tidak terkendali dan semakin menggila. Oke? Saya dapat mengambil Gus Hotman Paris. Bisa ya, langsung gelar Islam resmi saya dikasih. Iya. Boleh dipanggil Gus, boleh? Gus itu biasanya sebutan untuk anak kiai. Dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat. Gitu. Dengan alasan yang sama. Begitu. Jadi bukan hanya PWI LS. Namun saat ini kan hanya PWI LS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum, nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWI LS. Terkait Kang Rida sendiri, saat pasca kejadian itu langsung ditangani oleh Ansor Bansor, LBH-nya dan kami pun komunikasi dengan beberapa rekan, dan karena memang beliau anggota dari Ansor Bansor, ya otomatis Ansor Bansor yang akan melanjutkan proses-proses hukum dan selanjutnya langkah-langkahnya. Kami hanya sangat turut berempati dan turut merasakan terhinanya sebagai warga orang Indonesia, utamanya boleh dikatakan kita ini warga pribumi, disiksa sedemikian rupa. Mungkin sudah beredar pernyataan ataupun penjelasan langsung dari korban. Dari kemarin saya meyakini 1000% bahkan apa yang diprovokasikan oleh Bahar Smith kepada warga Jawa Barat itu tak akan ngepek, saudara. Karena warga Jawa Barat tidak akan kemudian melepaskan pikirannya begitu saja untuk melihat, memperhatikan, merenungkan apa yang disampaikan oleh Bahar Smith. Coba dengarkan dulu sama-sama nih, ada orang yang sangat rasional sekali menilai Kang Deddy Mulyadi, memperbandingkan dengan statement Bahar Smith. Coba dengarkan dulu sama-sama nih. Di media sosial sekarang lagi viral Bahar bin Smith itu
menebarkan provokasi kepada masyarakat umat, khususnya yang ada di Jawa Barat, bahwa sosoknya Kang Deddy Mulyadi yang akan menjadi, insya Allah, yang menjadi Gubernur Jawa Barat yang terkuat nih dari banyak calon. Ya, kita tahu semuanya bahwa Bahar bin Smith bilang bahwa beliau adalah sosok pelopor kemusyrikan dengan membuat banyak patung-patung. Sebenarnya orang yang awam pun sekarang sudah mulai cerdas untuk menilai, karena kalau misalkan benar bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai pelopor kemusyrikan, tolong cari di media statement Kang Deddy Mulyadi bahwa patung itu untuk disembah. Tolong carikan statement Kang Deddy Mulyadi bahwa patung-patung yang dibikin waktu di Purwakarta itu untuk dikultuskan sehingga menjadi dewa atau Tuhan untuk disembah rame-rame. Tidak. Kalau hakikatnya kita mau mengkaji tentang kemusyrikan, silakan buka di kitab Al-Kabair, itu akan ditemukan banyak faktor yang akan menjadi kemusyrikan. Ilmu itu bisa jadi kemusyrikan, guru itu bisa jadi kemusyrikan, ya, duit, pekerjaan, jemaah pengajian, apapun di alam akwan, dari mulai malaikat sampai makhluk yang terendah, yang terlaknat adalah iblis, semuanya akan bisa menjadi faktor terjadinya kemusyrikan. Itu sahabat. Jadi okelah kita objektif untuk menilai, dan jangan sampai kita mau dijadikan umat yang terus bodoh, dibodoh-bodohi. Karena yang terjadi di masyarakat, banyak orang yang tertipu karena casing, karena penampilan, karena berimamah, karena bersorban, karena berjubah. Itulah ulama. Tidak. Karena tidak ada satupun keterangan yang pasti, khusus di dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa yang bersorban, yang berimamah, ya, berjubah itu adalah ulama. Tidak. Yang paling masyhur kita kenal, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang punya rasa takut terhadap Allah, takut ngomongnya kalau salah, takut kalau ngomongnya menyakiti hati orang lain, takut apabila bicara justru malah menebar kebencian, takut ngomong di podium dimanapun itu justru menjadikan hati-hati pendengar atau mustami itu jadi buruk, atau jadi busuk, atau jadi benci terhadap siapapun, ya, atau merasa dirinya jauh lebih benar, merasa dirinya jauh lebih suci. Dia takut untuk berbicara, ya. Itu hakikatnya ulama, takut. Jadi kalau benar-benar sudah masuk dan meresapi hakikat yang sebenarnya seorang ulama, tidak akan mudah untuk berbicara, akan disaring, akan sangat hati-hati untuk Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka.
dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri, apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda, ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal.